memaknai Idul Fitri dengan 4L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya. Suatu hari raya bagi umat Islam. Nah, yang menarik, ada beberapa tradisi yang muncul dalam perayaan Idul Fitri kali ini. Secara teks itu memang mengatakan bahwa di hari raya ini umat Islam diperintahkan untuk bersuka cita, makan-makan, sekaligus juga saling memaafkan. Itulah hadis yang disampaikan Nabi ketika merayakan hari Idul Fitri. Tetapi bagi bangsa Nusantara, masyarakat Indonesia, akhirnya perintah ini melahirkan berbagai macam tradisi. Pertama, kita punya tradisi kupatan, yaitu bertradisi untuk berbagi kupat, makan kupat bersama, makan opor bersama. Nah, itu. Yang kedua, kita punya tradisi halal bihalal. Kita saling bersilaturahmi, mengunjungi antara satu kerabat dengan kerabat lainnya, itu ya. Dan akhirnya melahirkan perayaan halal bihalal yang ini terjadi di beberapa instansi sampai sekarang makin meriah dan makin banyak diikuti. Tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga umat non-Muslim juga ikut bersama-sama pada saat perayaan halal bihalal, berbagi rasa, saling memaafkan. Yang menarik lagi, menyamai dari peristiwa Idul Fitri ini adalah tradisi mudik. Mudik ini nggak tahu sejak kapan, tapi berdasarkan penelitian mudik ini terjadi ya ketika proses urbanisasi terjadi besar-besaran di masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat dari pedesaan bergerak mengalami urbanisasi ke kota, maka mereka menggunakan momentum Idul Fitri ini untuk mudik. Ini terjadi besar-besaran mulai tahun 70-an. Ini tradisi baru yang muncul di Nusantara bersamaan dengan adanya perayaan Idul Fitri. Nah, guys, di kalangan masyarakat Nusantara, Idul Fitri yang melahirkan beberapa tradisi itu memunculkan beberapa istilah yang mencerminkan spirit dari Idul Fitri itu. Yang pertama, ada kita kenal dengan istilah lebaran. Lebaran ini dari bahasa Jawa lebar, yang artinya selesai, finish, tuntas. Jadi kita tuntas melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita tuntas berjuang melawan hawa nafsu, maka Idul Fitri adalah lebaran, finishing. Jadi proses selesainya kita berjuang, maka disebut lebar atau selesai. Di dalam lebaran itu kita melaksanakan apa? Leburan. Leburan itu adalah kita melebur kesalahan, dosa antar sesama anak Adam. Kita bermaaf-maafan untuk bisa kembali fitrah, kembali suci. Maka dikatakan Idul Fitri, kembali suci, kembali bersih. Karena apa? Dosanya dimaafkan, dosa antar sesama anak Adam, sesama manusia. Maka muncul istilah leburan, ya, dari lebaran, leburan menjadi laburan. Nah, laburan ini adalah dilabur, ya, di casingnya diperbarui supaya lebih indah, lebih cantik, lebih hebat, maka harus dilabur. Nah, dilabur itu artinya casingnya dihias kembali. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Nah, makanya di dalam Islam dikenal suatu kaidah, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah hari raya itu orang yang bajunya baru, akan tetapi hari raya itu adalah orang yang taatnya bertambah. Setelah itu muncul istilah luberan. Nah, jadi mulai dari lebaran, ya kan, leburan, laburan, luberan. Luber itu adalah berlebih. Makanya pada saat hari raya Idul Fitri ini harus bersedekah, zakat, zakat fitrah, zakat mal. Kita berbagi bagi mereka supaya nikmatnya, pahalanya menjadi meluber. Maka disebut istilah luberan. Nah, inilah beberapa istilah yang mencerminkan dari spirit perayaan Idul Fitri itu. Ini beberapa istilah-istilah, ya, yang memiliki makna filosofis yang menyertai
dengan kehadirannya perayaan Idul Fitri. Dengan 4L ini diharapkan kita semua sebagai manusia bisa minal aidin wal faizin, menjadi orang yang kembali fitrah dan orang yang kembali beruntung. Ini guys, barangkali istilah-istilah ini kurang familiar, tetapi menjadi spirit penting dalam perayaan Idul Fitri yang dibangun oleh para ulama Nusantara dan disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai macam tradisi-tradisi baik yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.